Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Talamid rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya. Meskipun dalam keadaan jarak jauh, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan kita untuk memahami apa yang akan Ustaz sampaikan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talamid rahimakumullah. Ya, seperti biasa ya, Ustadz akan mengganggu waktu liburan dari talamid ya, untuk memberikan materi tambahan tentang BK ya. Dalam kesempatan ini adalah tentang bimbingan belajar. Ya, bagaimana cara kita meningkatkan konsentrasi belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih detail, mari kita lihat dulu pengertian dari konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Ya, contohnya kalau talamid sedang main game, konsentrasinya luar biasa, lagi nonton TV, konsentrasinya luar biasa. Nah, itu pemusatan perhatian ya. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi pemusatan daya pikiran tentang apa yang akan kita pelajari. Nah, ini namanya konsentrasi belajar. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama adalah motivasi yang diperoleh. Motivasi talamid ini belajar itu motivasinya apa? Nah, ini penting. Keinginan atau keterikatannya terhadap sesuatu ya, terikat ya, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, nahwu sharaf, bahasa Arab, Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI dan lain sebagainya, pembelajaran yang lain. Keinginan, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Mengancam apa? Mengancam konsentrasi maksudnya ya. Keadaan fisik, psikis, emosional dan pengalamannya, tingkat kecerdasan yang dimiliki ya. Kalau memang talamid belum bisa, lebih baik ditanyakan langsung, bisa japri kepada asatidnya masing-masing. Lingkungan sekitar, nah ini penting ya. Waktunya pembelajaran kalau lingkungannya memenuhi, itu insya Allah bisa. Kalau lingkungannya tidak memenuhi ya, minta maaf sebelumnya, mungkin orang tuanya bekerja semua, tidak ada yang jaga sehingga talamid bermain sendiri. Lah ini yang menjadi permasalahan lingkungan. Penyebab kurangnya konsentrasi apa itu? Lemahnya minat dan motivasi pada pelajar ya. Dalam hal apa? Dalam pelajaran. Alah males pelajaran ini Ustadz Yusa elek, malesi. Nah misalkan ya, itu menyebabkan kurangnya konsentrasi. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci dan dendam. Nah ini yang Ustadz sampaikan tadi, benci lah pelajaran Ustadz Yusa, dan lain sebagainya. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Nah ini bisa mengurangi konsentrasi juga. Kondisi kesehatan jasmani ya, bersifat pasif dalam belajar. Jadi setiap kali ditanya, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Paham. Tetapi pada waktu asatid memberikan pertanyaan-pertanyaan menjadi bingung. Ustadz ini belum diajarkan, Ustadz ini gini, Ustadz ini gitu. Nah, padahal semuanya sudah diajarkan oleh asatidnya. Manfaat konsentrasi, apa itu? Wah, manfaatnya banyak sekali. Ya, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Karena konsentrasi
Ya, apapun yang tidak bisa langsung tanyakan ustadznya. Ustadz, ini saya belum paham, tolong diulangi sebentar. Nah, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Ya, jadi kalau talamid aktif itu bisa dikatakan bahwa talamid adalah talamid yang konsentrasi. Menambah semangat motivasi bagi siswa yang lebih aktif beraktivitas dalam belajar, memberikan semangat. Kemudian memudahkan guru. Nah, ini paling penting. Kalau talamid ini konsentrasi sesuai dengan waktunya, memudahkan asatidnya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kan ya tidak mungkin nilainya yang aktif dengan nilai yang tidak aktif sama-sama bagus, kan ya tidak mungkin. Talamid rahimakumullah, dampak negatif bagi talamid yang tidak konsentrasi. Apa itu? Yuk kita lihat. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Ya, mau gurunya mau nerangkan model apa, ya kalian yang penting absen. Nah, misalkan suasana belajar menjadi tidak kondusif. Karena apa? Sudah pemikirannya kemana-mana. Aduh, ini film kesukaan saya sudah dimulai. Aduh, saya sudah janjian sama teman saya untuk sepak bola. Aduh, saya sudah ini. Aduh, saya sudah itu. Nah, sehingga tidak kondusif. Emosi cenderung tidak terkontrol. Ya, alah karepmu aku main nilainya api. Alhamdulillah, ora ya wis, sepenting aku sinau. Nah, itu tidak boleh, ya. Apapun saya, ya, pasti bisa jika saya mau, ya. Atau apapun saya bisa jika saya mau, ya. Ini adalah slogan. Apapun bisa kita miliki jika kita mau. Ya, ini paling penting buat talamid rahimakumullah. Selanjutnya, cara meningkatkan konsentrasi. Ya, ini penting. Kesiapan belajar. Ya, apa itu? Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh, seger untuk belajar. Pagi-pagi sudah mandi, ya, untuk siap melaksanakan aktivitas belajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi dan rasa lapar. Ya, kalau talamid ini kan pembelajaran di rumah, ya, bisa disambi sama makan gorengan, makan tahu susur, makan mendoan, minum susu dan lain sebagainya. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan ataupun ketegangan emosional, cemas, kecewa, patah hati, iri dan dendam. Tetap kondisinya nyaman, ya. Tuh, kita sinyalnya kira genah dan lain sebagainya. Tetap tenang, jangan khawatir. Yang bermasalah dengan sinyal tidak cuma talamid, asatid pun juga punya masalah dengan sinyal. Tetapi kita tetap menghadapinya dengan lapang dada, pelan-pelan. Insya Allah nantinya Allah akan memberikan kemudahan. Talamid rahimakumullah, menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir belajar. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu diketahui apa yang akan dipelajari. Nah, ini penting. Aku masih sinau apa iki dino iki. Nah, jadwalnya harus tahu. Untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari? Ya, di situ ada SKKD. Ya, itu ada semuanya. Ya, di buku paket ada di halaman awal-awal sebelum daftar isi atau sesudah daftar isi itu ada. Di LKS pun juga ada. Apa hubungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana cara mempelajarinya? Nah, itu penting. Cara belajar yang baik. Nah, ini penting juga talamid rahimakumullah. Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk mengaktifkan cara berpikir.
Penyeleksian fokus masalah dan pengarahan rasa ingin tahu juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita. Jadi cara belajar yang baik, ya, duduk yang rapi, ya, kemudian hadapi HP, ya, masuk ke Smart School, ya, Jenius Indonesia, ya, kemudian waktunya kita join meeting, nah, kita ketemu tatap muka terlebih dahulu untuk saling menyapa dan untuk absensi. Setelah itu masuk ke pembelajaran. Apa itu pembelajarannya? Masuk ke dalam video, dibaca videonya, didengarkan videonya, dilihat videonya, tidak bisa tanyakan asatidnya. Sehingga apa yang akan terjadi? Tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Insya Allah nantinya akan bisa ada penyelesaian bersama. Lanjutnya apa? Lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat, ruangan yang bagus, teratur dan bersih, suasana pun hanya nyaman untuk belajar. Suasana harus nyaman untuk belajar, bukan belajarnya sambil tiduran, ya, sehingga menyebabkan konsentrasi tidak terkendali sambil nonton TV, ya, sambil bicara dengan yang lain. Nah, ini menyebabkan konsentrasi kita tidak efektif. Selanjutnya adalah belajar aktif. Apa itu? Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau dalam interaksi lewat daring ini, ya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Ya, kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan kita kepada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, rasa takut pada gurunya. Guru tidak akan memberikan hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar selama kita mau betul-betul belajar, selama kita mau betul-betul bertanya sama asatid. Ustadz, minta maaf saya kok tidak paham, tolong diulangi ya Ustadz ya, mana yang belum paham. Nah, kita tanyakan kepada asatidnya. Lanjutnya apa? Perlu menyegarkan pikiran kita, ya. Saat menghadapi kejenuhan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah, ya, dan menghadapi jalan buntu, mempelajari materi pelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Wah, malesnya bukan main, ya. Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Jadinya jenuh, ya. Tapi bukan berarti sakarepe dhewe. Alah aku jenuh belajar, aku wis tas sinau dari awal tahun ajaran baru sampai sekarang sama sekali ada yang tidak pernah ikut pembelajaran. Ya, alasannya ada-ada saja. Ya, ini yang menyebabkan masalah buat kita ke depannya. Talamid rahimakumullah. Jalan keluarnya kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal-hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Contohnya di pembelajaran Al-Khairiyah ini ada waktu 30 menit untuk istirahat. Gunakan istirahat itu untuk refreshing, ya. Dipijat-pijat kepalanya, ya, pundaknya dipegang-pegang atau diputar-putar, ya, sehingga menyebabkan sirkulasi darah dalam tubuh ini lancar kembali, berdiri, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan diri kita bisa enjoy kembali. Jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda. Talamid rahimakumullah, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dan keluarga kita dari penyakit ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.